Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita dan anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian nahwu ya menggunakan kitab Ajurumiyah. Pada malam hari ini kita insya Allah akan mengkaji bab ya, mengkaji pasal tentang al-mu'robat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun ay hadza faslun fi bayanil mu'robati, di dalam menerangkan tentang kalimah-kalimah yang bisa di-i'robi, yang bisa kena i'rob. Jadi ada kalimah yang bisa di-i'robi, ada yang tidak bisa. Kalau tidak bisa namanya mabni, jamaknya mabniyat gitu ya. Ini yang bisa, yang berubah-berubah itu, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini adalah suatu pembahasan ya, mengulas sebenarnya. Ini mengulas, merangkum dari pembahasan sebelumnya. Kalau pada pasal sebelumnya itu terperinci ya, terperinci, sekarang global. Jadi salah satu dari metode pembelajaran yang baik adalah setelah menerangkan tentang rinci, kemudian menerangkan tentang global. Jadi akan lebih kokoh pemahamannya. Al-mu'robatu, kalimah-kalimah yang bisa di-i'robi, kismani, itu ada dua golongan. Dua golongan atau dua kelompok. Kismun, satu kelompok, yu'robu, bisa di-i'robi, yaitu tadi adalah kalimah ya, bisa di-i'robi, satu satu kelompok ini bisa di-i'robi bil harokati, dengan harokat. Nah, harokat apa saja? Dhammah, fathah, kasroh, sukun. Empat harokat itu dhammah, fathah, kasroh, sukun. Jadi bisa dilihat tandanya dari perubahan harokat itu. Awalnya dhammah kok jadi fathah, kemudian jadi kasroh, ya dan seterusnya. Jadi bisa dilihat tandanya dari perubahan harokat. Yang kedua, wakismun, dan sebagiannya yu'robu, di-i'robi, ya, sebagian tersebut bil hurufi, dengan apa? Huruf. Kalau tadi ditandai dengan harokat, ada yang ditandai dengan huruf yang berubah.
Awalnya wawu bisa berubah menjadi ya, ya, atau kemudian alif bisa berubah menjadi ya, gitu. Ya, jadi alif, wawu, ya, dan nun. Ya, tuh pembagian dari mu'robat. Bisa dilihat dari harokat atau huruf. Sekarang satu-satu. Falladhi yu'robu bil harokati. Ya. Bagian yang bisa dierobi dengan harokat, arba'atu anwa'in ada 4 macam. Yang bisa dierobi dengan harokat ada 4 macam. Yang pertama adalah al-ismu yaitu kalimat isim, al-mufradu yang menunjukkan arti tunggal, isim mufrad. Isim mufrad itu kalimat isim yang dierobi dengan harokat. Wajam taksiri dan jamak taksir. Jamak taksir juga perubahannya dilihat dari harokatnya. Dari nak rafa, nasab, jernya itu berubahnya itu harokat, tidak huruf. Wajam mu'annasi salimi dan jamak mu'annas salim. Perubahannya dari harokat. Nanti penjelasannya. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un yang akhirnya tidak bertemu apa-apa. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu apa-apa itu tanda i'rabnya adalah harokat. Nah, jadi ada 4 tadi, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu apa-apa. Wa kulluha dan semua itu 4 macam tadi itu turfa'u bidhammati, turfa'u dibaca rafa bidhammati dengan harokat dhammah. Wa tunsabu dan dibaca nasab bil fathati dengan harokat fathah. Wa tukhfadu dan dibaca jer bil kasroti dengan harokat kasroh. Waktu jamu dan dibaca jazm bisukuni dengan harokat sukun. Ya, itu harokat tadi. Ada dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Jadi ya, 4 macam tadi. Kelompok pertama adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. 4 macam ini. Yang diikrobi dengan harokat. Perubahannya itu harokatnya. Wa kharaja dan kecuali andalika dari penjelasan tersebut salah satu asya'in atau salah satu asya'a 3 macam. Jadi 3 macam ini yang kecuali 3 macam. Yang pertama, jam'ul muannatsis salimi. Jamak muannas salim yunsobu bil kasroti dibaca nasab dengan kasroh. Tadi di keterangan sebelumnya kan dibaca nasab dengan fathah. Hanya saja jamak muannas salim ketika nasab tidak dengan fathah tapi dengan kasroh. Wal ismul ladzi la yansarifu dan isim yang tidak menerima tanwin yukhfadu dibaca jer bil fathati dengan fathah. Kalau sebelumnya dibaca jer dengan kasroh, ini kecuali isim ghairu munsharif yang dibaca jer dengan harokatnya fathah bukan kasroh. Jadi kalau rafa itu aslinya dhammah, nasab itu aslinya fathah, jer itu aslinya kasroh, jazm itu aslinya sukun. Nah, kecuali yang tadi itu jamak muannas salim, nasabnya tidak fathah tetapi kasroh. Isim ghairu munsharif jirnya tidak kasroh tetapi fathah. Dan wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' al mu'talul akhiri yang mu'tal akhirnya bertemu dengan huruf illat yujzamu itu dibaca jazm bihadfi akhirihi dengan membuang akhirnya atau membuang huruf elatnya. Ya, sampai di sini kita membacanya. Ya, baik. Kemudian yang di-i'rabi dengan huruf bagian berikutnya, insya Allah. Satu fasal ya, insya Allah. Baik, kita sekarang membahas tentang ya bagian pertama dari mu'robat.
yang di i'rabi dengan dengan apa? Harokat. Jadi al-mu'robat, kalimah-kalimah yang di i'rabi, adik, jangan adik di sana aja deh. Ganggu adik. Adik di sana adik. Adik katanya enggak kan? Sana. Duduk sama Bang Zaidan tuh. Jadi al-mu'robat itu yang ada dua macam. Pertama adalah bil harokat, harokat dengan harokat-harokat. Yang kedua adalah bil huruf. Nah, bil huruf dengan huruf. Harokat kan huruf ya. Nah, dengan harokat itu ada empat macam. Yang pertama adalah isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Dan yang keempat adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini ada dua. Ada yang kita bahas yang di sini adalah sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Nah, kemudian ini empat macam ini ya. Ini sudah ada penjelasan sebelumnya. Kalau dia rafa, ya dia rafa, kemudian dia nasab, aduh kurang kurang ini kurang lebar ya. Kita ya baik lanjutkan saja. Rafa, nasab, khofat, dan jazm. Ini kan i'rab ya. Nah, jadi kalau sekarang pembahasannya udah langsung empat-empatnya gini ya. Udah langsung empat-empatnya. Kalau sebelumnya kan satu, 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 satu. Kadang-kadang ini. Kalau ini dibahas semua, ditunjukkan semua. Gitu. Nah, kalau ya mu'robat bil harokat itu rafaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh, jazmnya dengan sukun. Itu alamat asli i'rab ya itu. Ya, isim mufrad masuk dia. Rafaknya adalah dengan dhammah, nasabnya adalah dengan fathah, dan jernya adalah dengan kasroh. Jazmnya tidak ada karena dia kalimat isim. Kalimat isim tidak ada berlaku i'rab jazm. Jamak taksir ketika rafa adalah dhammah, ketika nasab adalah fathah, ketika jer juga kasroh. Nah, ini masih mengikuti alamat aslinya. Jazm tidak ada karena jamak taksir juga kalimat isim. Jamak muannas salim ketika rafa adalah dhammah, ya, ketika rafa adalah dhammah, ketika nasab kasroh dia. Nah, ini yang kemudian pengecualian tadi. Ketika jer juga kasroh, ya. Nah, ini yang tadi disebut sebagai pengecualian. Pengecualian. Pengecualian dikasih tanda biru. Nah, ini ya. Yang tadi yang dikecualikan ada tiga macam. Ini satu pengecualiannya di sini. Kas, ya. Jamak muannas salim. Kemudian fi'il mudhari yang sohe akhir ketika rafa nih, di sini rafa ya. Ini ketika rafa adalah dengan dhammah,
Ketika nasab dia adalah dengan fathah. Ketika jer tidak ada, ya jer itu tidak ada karena dia kalimah fi'il. Yang jazm ada, jazm ini sukun. Nah, ya. Kemudian fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang akhirnya ada bertemu dengan huruf elat, akhirnya itu huruf elat, gitu. Ini mu'tal akhir itu berarti dia ini ya mestinya ya dengan ditandai dengan apa? Dengan huruf ya. Tetapi sebenarnya itu adalah harokatnya yang disimpan. Mu'tal akhir ketika dia rafa alamatnya adalah dhammah. Tapi yang diperkirakan. Jadi tanda kurung. Dhammah yang diperkirakan. Kalau nasab adalah fathah. Fathah ya untuk yang mu'tal wawu dan mu'tal ya. Kalau mu'tal alif tetap tidak bisa apa fathahnya disimpan. Fathah yang disimpan hanya mu'tal alif. Tapi yang untuk yang ya dan wawu fathahnya tampak atau fathah zahirah. Jer tidak ada, ya ini jer tidak ada, sedangkan jazm adalah dibuang. Halfu dibuang. Al halfu dibuang, ya. Dibuang huruf ilatnya. Ini kayaknya kurang kurang jelas saya tulis di sini lagi ya. Di sini lagi yang tapi yang mulai dari yang isim mufrad ini ya dari isim mufrad ini. Isim mufrad jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' sahih akhir, mu'tal akhir. Ada lagi satu nanti isim ghairu munsharif. Ini yang pengecualian tadi. Yang pengecualian tadi mu'tal akhir adalah ketika dia nasab alamatnya terbuang. Al-hadfu. Jadi yang harusnya sukun dia terbuang. Nah, ini yang jadi pengecualian jazmnya, ya. Satu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kenapa dikecualikan? Sebab isim ghairu munsharif itu terdiri kalau nggak isim mufrad ya jamak taksir, gitu ya. Jadi ada isim mufrad yang munsharif, ada isim mufrad yang ghairu munsharif. Maka di sini bacaan di apa di teks yang kita baca tadi empat macam itu apa namanya tidak khusus disebut isim ghairu munsharif. Yang isim ghairu munsharif itu adalah di pengecualiannya. Isim adik-adik jangan nyandarin tangan Nabi, nggak bisa nulis. Isim ghairu munsharif. Nah, ya, duduk sana. Isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif yang jenis isim mufrad atau jenis jamak taksir, ya. Ini ketika rafa, ya, ketika rafa dia alamatnya adalah dhammah. Seperti isim mufrad atau jamak taksir. Ketika nasab adalah fathah, ketika jer dia adalah fathah. Nah, ya, di sini pengecualian yang ketiga. Ini udah jelas. Udah jelas nih. Nah, pengecualian kan cuma tiga ini. Nah, satu, dua, tiga. Kenapa? Karena tidak ini, tidak pakemnya. Pakemnya itu kan rafanya dhammah, nasabnya fathah, jernya kasroh itu pakemnya begitu. Kalau ini di luar pakem ini, nasab kok kasroh berarti di luar pakem, ya atau terkecuali tadi. Fi'il mudhari ya ketika jazm dibuang itu berarti di luar pakem. Bisa mu'tal akhir atau kemudian af'al khamsah juga terbuang. Ya, tapi tadi nanti masuk ke nun ya, nun. Ya, begitu. Nah, kemudian isim ghairu munsharif yang jenis baik isim mufrad maupun jamak taksir yang ghairu munsharif ketika rafa ini dhammah, dhammah. Nasab fathah, fathah, fathah. Tapi jirnya bukan kasroh tetapi fathah. Ya, sekarang contohnya. Ini disimpan ya.
Kemudian contohnya di sini kita isim mufrad dulu. Isim mufrad. Isim mufrad ketika rafa, ketika nasab, ketika khafat, ketika dia jazm. Nah, contohnya kalau rafa adalah ja'a zaitun atau koma zaitun, ya. Ja'a zaitun. Ini dhammah. Ketika nasab, ro'a itu zaidan. Fathahnya ini, ya. Jadi fathah dhammah, fathah marortu bi zaidin. Nah, jazmnya tidak ada, isim mufrad tidak ada jazm. Isim mufrad, ya, menggunakan tunggal dan dia ada tanwinnya. Kalau ditambah al ya nggak ada tanwinnya. Jadi itu tidak menerima tanwin itu, ya, ya aslinya dia, ya tadi kalau isim ghair munsharif itu tidak menerima tanwin, meskipun tidak ada alnya juga tidak mau ditanwini. Tapi kalau yang munsharif yang mau menerima tanwin, kalau tidak ada apa-apa dia ada tanwinnya. Kecuali dia dipasang al atau dimudhofkan, maka tanwinnya hilang. Ini isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir ini sin ya. Contohnya adalah ja'a atau koma, ja'a rijalun. Nah, misalnya. Nah, dhammah. Ada tanwinnya. Ro'a itu rijalan. Kalau ro'a itu harusnya arrijala ya, tapi ada alif. Karena ada alnya maka dia tanwinnya hilang. Jadi itu ya. Kita diinikan aja apa namanya? Kasih al saja ro'a itu rijala ya. Dia kalau tidak ada alnya maka ada tanwinnya. Marortu birrijali. Kasroh. Jazmnya tidak ada. Jadi dhammah, fathah, kasroh ini pakemnya aslinya begitu. Jadi rafa aslinya adalah dhammah. Maka yang lainnya itu pengganti, alamat pengganti. Nasab aslinya adalah fathah. Lainnya pengganti. Jar aslinya adalah kasroh. Jazm adalah sukun. Kan harokat itu cuma itu aja kan. Kalau nggak dhammah, fathah, ya kasroh, ya sukun. Yang di akhir-akhirnya berubah-berubah itu i'rab ya. Kalau tidak berubah namanya mabni. Jamak taksir, jamak muannas salim. Contohnya jaa, jaat, harus jaatil ya, jangan pakai tak muannas ya. Karena ini muannas, jaatil muslimatu. Jaat al muslimatu. Ini kemudian di apa kalau dibaca ya, ini kan al muslimatu ini kan. Jadi ada dua sukun bertemu, maka taknya ini dikasrohkan. Ja'atil muslimatu. Ja'atil muslimatu. Karena lamnya kan disukun ya. Lamnya kan disukun nih. Ya. Aslinya ja'at al muslimatu. Tapi kalau dibaca langsung ja'atil muslimatu. Kenapa? Hamzah wasol itu kalau di tengah nggak dibaca.
Jadi ja'at al muslimatu salah baca atau ja'ati al muslimatu salah. Kenapa? Hamzah al muslimatu hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol itu hanya dibaca a ketika dia atau u itu ketika dia di depan. Tapi kalau dia di tengah nggak akan dibaca hamzah wasolnya. Ya, sehingga ja'at aslinya ja'at al muslimatu. Kalau kita gabung hamzahnya nggak boleh dibaca, maka tak ya ada iltiqa usakinain ketemu dua sukun, maka taknya dihidupin. Ja'atil muslimatu. Adik ada aja nih. Ya. Ra'aitul muslimati. Marortu bil muslimati. Baik, ya. Yang berikutnya insya Allah dibahas berikutnya ya, insya Allah. Jazmnya tidak ada. Waktu ngaji setengah jam tuh rasanya sebentar banget ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Dek.